Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita sudah memasuki bab 4, yaitu tentang materi pembelahan sel. Nah, di pembelahan sel ini ada 3 tahap. Yang pertama amitosis, mitosis, sama meiosis. Pembelahan amitosis disebut juga pembelahan langsung karena tidak terdapat tahapan-tahapan dalam prosesnya. Pembelahan amitosis terjadi pada organisme yang bersifat prokariotik, yaitu bakteri dan alga biru atau cyanophyta. Pembelahan amitosis bertujuan untuk reproduksi secara vegetatif atau aseksual. Untuk satu kali pembelahan mitosis akan dihasilkan dua sel anakan yang identik atau disebut juga pembelahan biner. Sekarang kita masuk ke pembelahan biner atau pembelahan mitosis. Nah, bisa dilihat ya, di situ ada 4 tahapan pembelahan biner atau pembelahan mitosis. Nah, yang pertama itu diawali dengan suatu bagian DNA menempel pada membran plasma atau membran sel. Kemudian diikuti dengan terjadinya replikasi pada DNA tersebut. Setelah terjadi replikasi DNA, pertumbuhan sel akan memisahkan DNA hasil replikasi tersebut. Kemudian terjadi invaginasi sehingga dihasilkan dua sel anakan yang bersifat identik. Pembelahan mitosis disebut juga pembelahan tidak langsung karena terjadi tahapan-tahapan dalam prosesnya. Pembelahan mitosis terjadi pada organisme eukariotik, yaitu pada sel-sel tubuh atau sel somatis yang mengalami siklus. Siklus sel somatis dibagi menjadi 2 tahapan, yaitu interfase dan mitotik. Interfase disebut juga dengan fase istirahat, meskipun sejatinya sel-sel sedang tidak benar-benar istirahat atau masih bermetabolisme. Interfase terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu G1, S, dan G2. G1 atau pertumbuhan pertama yaitu belum terjadinya replikasi DNA. Pada fase ini terjadi penambahan sitoplasma, perbanyakan organel, dan berbagai metabolisme lain yang terjadi di dalam sel. Lalu yang kedua ada sintesis atau S. Pada tahap ini terjadi duplikasi atau perbanyakan DNA melalui proses replikasi. Akhir dari fase sintesis adalah di dalam sel dijumpai DNA dengan jumlah 2 kali lipat. Lalu yang ketiga ada G2, yaitu tahap persiapan untuk melakukan proses pembelahan. Pada fase G2 terjadi menyiapkan enzim, protein, dan energi yang nantinya akan digunakan dalam proses pembelahan sel. Pembelahan mitosis adalah pembelahan satu sel induk menjadi dua sel anakan yang memiliki sifat identik baik dari segi DNA maupun dari jumlah kromosomnya. Dalam proses pembelahan mitosis terjadi 2 tahapan. Yang pertama ada pembelahan inti atau karyokinesis. Di antaranya ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Yang kedua ada pembelahan sitoplasma atau sitokinesis. Bisa dilihat ini pembelahan dari mitosis dari profase, metafase, anafase, telofase, dan sitokinesis. Pada tahap profase, benang-benang kromatin makin menjadi pendek, sehingga menjadi tebal. Terbentuklah kromosom-kromosom. Tiap kromosom lalu membelah dan memanjang, dan anakan kromosom ini dinamakan kromatid. Membran inti mulai menghilang. Sentriol, yang bentuknya seperti bintang, juga ikut membelah.
Lalu selanjutnya ada tahap metafase. Pada tahap ini, kromosom-kromosom menempatkan diri di bidang ekuatorial, yaitu di tengah dari sel. Nah, di tahap anafase ini, kedua buah kromatid memisahkan diri dan ditarik benang spindle yang dibentuk di tiap kutub sel yang berlawanan. Tiap kromatid itu memiliki sifat keturunan yang sama. Mulai saat ini, kromatid-kromatid berlaku sebagai kromosom baru. Selanjutnya, tahap telofase. Di setiap kutub sel terbentuk sel kromosom yang serupa. Benang-benang gelondong lenyap dan membran inti terbentuk lagi. Kemudian plasma sel terbagi menjadi dua bagian. Nah, proses ini dinamakan sitokinesis. Tahap selanjutnya yaitu sitokinesis. Sitokinesis yaitu pemisahan sitoplasma membentuk dua sel anakan. Pada sel hewan, sitokinesis ditandai dengan melekukan sel ke dalam atau disebut dengan invaginasi. Nah, kalian lihat di gambar sel hewan. Lalu pada tumbuhan, karena selnya berdinding, maka sitokinesis ditandai dengan terbentuknya dinding pemisah di tengah-tengah sel atau disebut vesikula. Nah, kalian lihat ya perbedaannya. Yang satu melekuk ke dalam, yang satu sebagai pembatas pemisah. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang pembelahan mitosis dan pembelahan mitosis. Segitu dulu ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.